Virgo, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, walaupun mungkin berada di banyak masalah atau apapun juga di dalam kehidupan, tetap aja semangat ya. Karena selama masih hidup, ya kita masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu gitu, untuk merubah ataupun menghadapi ini semua. Walaupun saya tahu kadang-kadang di dalam pikiran kalian berpikir pendek untuk udahan aja deh semua ini gitu ya, tapi ternyata nggak udahan-udahan gitu kan, nggak udah-udahan, akhirnya ya harus tetap dijalani. Oke, Virgo, seperti biasa ini daily reading untuk kalian, dan saya nggak tahu kenapa masih ada aja yang protes. Virgo juga protes, katanya kenapa Virgo tiap hari, kan udah dibilang daily. Aduh, di Google deh arti daily itu apa. Daily itu artinya setiap hari. Sedangkan kalau yang lain, yang apa, zodiak lain itu weekly. Weekly itu berarti seminggu, setiap minggu. Jadi seminggu sekali gitu loh kalau yang lain. Nah kalau Virgo setiap hari gitu. Ini gimana sih? Dikasih protes, nggak dikasih protes juga. Aduh, netizen maunya apa sih? Bingung saya. Sudahlah, saya sih nggak mau dengerin yang kayak gitu. Cuma ya udah, saya lakuin apa yang bisa saya lakuin aja, terutama untuk Virgo ya. Ini belum dibetulin, sorry. Terutama untuk Virgo. Oke, ini sudah ada beberapa kartu yang, oh sorry, yang ini terbalik. Oke. Aha. Ada yang lompat-lompat jauh banget. Ada 6. Saya minta satu lagi aja. I need one more for Virgo. Today's reading. Thank you. I need, okay, this one. Thank you. Oke. Dimulai dengan kartu pertama ya, Virgo. Ada Five of Swords. Oke. Ini bicara tentang kemampuan kalian untuk memenangkan sesuatu, dan hari ini tampaknya kalian memenangkan sesuatu gitu ya. Ini bisa Oke, kalian memenangkan sesuatu, tapi rasanya kok ada yang salah dengan itu gitu. Maksudnya Virgo itu bukan orang yang kalau menang terus langsung jumawa, langsung apa ya, wah saya menang gitu. Enggak, tapi Virgo itu biasanya kalau memenangkan sesuatu malah mempertanyakan gitu. Ini beneran gak nih? Apakah ada yang disakiti dengan kemenangan ini dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak antara percaya dan nggak bisa memenangkan sesuatu. Tapi iya, pada saat ini, hari ini, kalian memenangkan sesuatu. Apapun itu ya, bentuknya besar, kecil, yang jelas ada kemenangan di pihaknya Virgo. Dan itu masih menjadi tanda tanya untuk kalian, apakah kalian memang ditakdirkan atau dimaksudkan untuk memenangkan ini gitu. Menurut saya Virgo, selama itu memang tidak ada pihak yang dirugikan, so ya udah, nikmati aja kemenangan itu. Kalau kalian masih berpikir kasihan orang lain gitu yang kalah gitu kan, ya nggak apa-apa sih. Tapi menurut saya ya udah itu. Tapi kalau kalian memenangkannya dengan cara yang tidak wajar atau dengan cara yang curang, ya lain lagi perkaranya ya Virgo ya. Janganlah. Selama kemenangan ini adalah kemenangan yang apa ya, kemenangan yang memang bukan sesuatu yang curang gitu, ya sudah dinikmati aja. Intinya hari ini ada sesuatu hal yang bisa kalian sebut sebagai kemenangan, sekecil apapun itu, besar atau kecil, it doesn't matter. Tapi ada sesuatu hal yang kalian bisa menangkan hari ini ya. Dan ada kebahagiaan juga ya, pastinya gitu ya. Kalau memenangkan sesuatu tentu ada kebahagiaan. So hari ini ada the sun, ada kartu kebahagiaan, dimana kalian bisa berbahagia dengan apa yang kalian menangkan itu. Tapi juga apa yang kalian punya deh. Pun kalau kalian merasa ini kemenangannya kok nggak bikin happy banget karena cuma misalnya kecil atau sedikit atau tidak sesuai dengan yang kalian
pikirkan gitu kan atau inginkan, tapi yang jelas kemenangan itu buat kalian kok. Bisa bisa kalian bisa kalian dapatkan, bisa kalian rayakan dengan kegembiraan bersama orang-orang yang memang mungkin support kalian gitu. Intinya hari ini ada pencapaian, ada sukses, ada kebahagiaan karena matahari bersinar ya. Dan apapun yang kalian kerjakan hari ini oke-oke aja, berhasil lah ya. Tapi Ace of Pentacles-nya terbalik, my dear Virgo. Keuangan masih jungkir balik ya. Iya, kalau saya sih relate ya. Keuangan memang masih jungkir balik. Ada yang masih mencari pekerjaan, hari ini belum ada, mungkin belum ada kabar baik. Itu kemenangannya apa dong? Mungkin something else ya, sesuatu yang lain. Tapi yang jelas kalau keuangan masih seret, masih jungkir balik, masih berkekurangan begitu. Ya udahlah ya Virgo. Kemudian ada Four of Pentacles juga terbalik. Beberapa dari kalian bahkan ngerasa yang seharusnya kalian dapatkan dan seharusnya kalian punya itu nggak ada gitu. Jadi Four of Pentacles-nya memang terbalik. Sesuatu yang seharusnya menjadi milik kalian, sesuatu yang kalian selama ini keep dan hargai dan ngerasa itu adalah treasure kalian atau harta karun kalian. Ini nggak melulu bicara tentang materi ya, karena bisa juga yang kalian treasure itu something that really berharga banget gitu. Misalnya seseorang, sebuah hubungan atau apapun itu gitu, tapi itu sepertinya tidak ada di hidup kalian lagi, atau terlepas atau terhilang, atau memang tidak lagi di situ gitu ya. Hopefully itu temporary, semoga itu hanya sementara, dan semoga itu hanya cuma perasaan kalian aja bahwa nanti itu akan mungkin balik kembali ke kalian, atau mungkin bisa kalian dapatkan kembali, dan mungkin kalian harus berjuang lebih keras untuk itu gitu ya. Kita lihat kartu selanjutnya. Ada Five of Swords ya. Ten of Swords. Ini adalah bagian yang memang di hidup kalian itu membelenggu kalian, ngeblok langkah kalian, dan membuat kalian itu nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kalian mau begini susah, begitu susah. Jadi ada self blocking, kemudian ada juga hambatan yang memang mungkin tidak sepenuhnya salah kalian gitu. Mungkin ini dikarenakan orang lain juga, bukan karena kesalahan kalian sendiri, tapi mungkin justru karena kalian terlalu baik sehingga kalian manfaatkan, pokoknya diperlakukan dengan tidak sebaiknya gitu, padahal kalian sudah baik gitu ya. So itu yang menghambat langkah kalian, menghambat rezeki kalian bahkan, dan itu membuat kalian ngerasa kok begini salah, begitu salah, saya nggak bisa maju, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa kemana-mana, dan kalian ngerasa itu jadi sakit hati, jadi sesuatu yang mengganjal di dalam diri kalian gitu. Dan hari ini semua campur aduk menjadi satu gitu. Kalau buat saya related, kalau kalian terserah ya, boleh di komen juga. Itu sudah terjadi pada saat saya bangun. Saya selalu bangun jam 1, jam 2 gitu ya. Biasanya sih jam 2, tapi hari ini jam 2 kurang 5 menit saya sudah bangun dan tidak tidur lagi setelah itu. Dan saya sudah mengerti apa yang terjadi hari ini gitu, dan ini memang menyakitkan banget gitu ya. Pada saat kalian berbuat baik, and then balasannya adalah backstep ya, dikhianati dari belakang, ditusuk dari belakang, dimanipulasi, using ya, atau bahasa Indonesianya using, dimanfaatkan gitu ya.
So kesakitan-kesakitan itu kalian rasakan hari ini, mungkin hari ini lebih parah dari yang kemarin-kemarin gitu, atau hari ini teringat lagi atau diingatkan, ya sudah. eh, ya apa pesannya? Pesannya ya sudahlah, biarkan itu jadi hari ini gitu, cerita hari ini, karena yakin besok ceritanya lain lagi gitu ya. Makanya saya bikin daily reading, karena setiap hari pasti ceritanya beda-beda gitu ya. Terus ada temperance yang terbalik. So pada saat kalian ingin memutuskan sesuatu hari ini, kalian ngerasa susah untuk memutuskan sesuatu itu gitu, karena eh, kalian tidak melihat hal-hal yang baik pada setiap keputusan yang akan kalian ambil gitu. Kalau mau saya ambil keputusan A, nanti hasilnya begini, kalian sudah tahu. Kalau saya ambil keputusan B, hasilnya juga begitu gitu, yang juga tidak mungkin tidak bagus juga untuk kehidupan kalian gitu. Sementara kalian bingung bagaimana caranya mengatasi semua ini gitu. Sementara keuangan jungkir balik, sementara sakit hati telah dikhianati, telah dimanipulasi gitu kan. Dan kalian bingung apa yang harus dilakukan pada hari ini gitu. Dan itu wajar sih, itu wajar karena ya memang keadaan masih sulit gitu ya. Tapi yang saya heran, saya aja yang baca heran ya. Hari ini tuh ada kartu kebahagiaan gitu loh. Oh, kalau untuk saya relate, karena hari ini saya mau ketemu dengan seorang teman, teman yang terkoneksi lewat YouTube. Justru dia Virgo juga, cewek gitu. Pada suatu hari dia menghubungi saya dan saya kaget, ini siapa? Dan ternyata subscriber saya, dan pada saat saya ngobrol sama dia kayak ngobrol sama temen yang udah kenal dari masa kecil gitu. Jadi terkoneksi dengan tiba-tiba gitu, bukan tiba-tiba, maksudnya terkoneksi dengan seperti itu. Walaupun menurut dia, katanya dia pernah menghubungi saya waktu 2 tahun yang lalu. Dia pertama kali melihat YouTube channel saya 2 tahun, jadi dia sudah follow saya 2 tahun. Pernah menghubungi tapi terus berhenti, dan menghubungi lagi pada saat saya masih ada di Manado. So hari ini saya mau ketemuan, pertama kali kita ketemuan padahal dia sudah follow saya 2 tahun gitu. Oke, so itu adalah desan saya atau matahari saya. Oke, my dear Virgo yang mau ketemuan sama saya hari ini, makasih banget udah jadi teman jiwa. Teman yang sejiwa, walaupun kita baru kenal tapi seperti udah kenal dari masa lampau ya, karena tarot bicara tentang reinkarnasi juga. Jadi mungkin di masa yang lalu kita pernah juga bersinggungan hidupnya, jadi ada yang belum selesai, jadi di masa yang sekarang ada lagi nih koneksi di antara kita. Bisa seperti itu, bisa juga yang lain, kita nggak tahu. Kita lihat aja, karena secara spiritual dia juga punya gift-nya sendiri, walaupun bukan membaca tarot gitu ya. Oke, lanjut dengan Knight of Cups. Untuk percintaan kalian, nggak tahu kenapa saya ngomongnya percintaan hari ini. Yang ingin kalian usahakan, yang ingin kalian kerjakan itu tidak bisa. Jadi untuk hal hubungan, untuk hal percintaan terutama, hari ini masih tidak bisa ada perubahan atau ada yang bisa kalian kejar untuk kalian lakukan. Jadi masih jungkir balik ya. Ya, hopefully besok lebih baik, tapi ya udah, kita kita lihat aja gimana besok ya. Saya kayaknya mau ngambil 2 kartu yang beda lagi deh. Ini Wheel of the Year ya. Kita lihat aja peruntungan hari ini. Aduh, terbalik ya. Oke lah. Satu lagi aja ya. Oke. Satu lagi. Oke. Ada Princess of Swords yang terbalik. So
kabar baik atau ya apapun yang kalian tunggu, apakah sudah dekat? Enggak, masih jauh, belum kelihatan. Aduh. Oke lah kalau begitu. Kemudian ada Nine of Wands. Ya, apapun yang kalian lakukan hari ini, lakuin aja. Kemudian itu jadi kayak tameng buat kalian untuk besok. Kalau hari ini mengecewakan, ya hopefully besok tidak. Tapi kalau ternyata besok juga masih mengecewakan, kalian udah siap-siap dari hari ini. Dan kalian juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, kehidupan kalian sendiri gitu, dengan berhati-hati gitu ya. Jangan sampai ada lagi yang menusuk kalian dari belakang, yang memanfaatkan kalian, yang menyakiti kalian. Jangan sampai gitu ya. Protect diri kalian gitu. Karena indikasi ke situ ada banget gitu kan sih, Eight of Swords. Indikasi bahwa kalian akan disakitin lagi tuh ada banget gitu. Karena ya udah, memang mungkin memang jalannya Virgo lagi kayak gitu. Kalau kalian nulis tahun lalu begini, jungkir balik tahun ini juga masih belum, ya sepertinya yearly prediction yang saya bikin tahun lalu itu, kalau nggak salah sih bilang mulai oke-nya tuh di bulan Maret, setelah Maret, dan ini masih Maret. Jadi kayaknya memang belum ada keadaan yang lebih baik gitu. Bahkan masih sakit dalam tanda kutip ya. Kalau sakit COVID atau apa ya itu kan karena memang masih beredar gitu ya virusnya. Tapi sakit hati, sakit itu yang sebenarnya lebih sulit dibandingin sakit penyakit yang ada gitu. Even COVID dikasih obat sembuh kan, banyak yang sembuh kan gitu. Tapi ini penyakit hati yang susah banget sembuhnya gitu. Susah karena memang masalah perasaan itu nggak sama dengan masalah badan, ya kan? Oke Virgo, saya kasih ya atau tidak hari ini, silahkan ditanyakan. Itu banyak tapi saya ambil satu. Aduh, ini kotor. Iya atau tidak? Oh, ya, The Magician. Ya, so apapun yang kalian manifestasikan hari ini bisa berhasil, bisa. That's good. Oke. Kemudian apa? Oh ya, biasa ya sebelum Oracle Card kita ngobrol dulu. Saya juga dapat sesuatu ini tentang Virgo gitu. Kenapa pada akhirnya kita suka disakitin gitu ya, dan kita nggak bisa bales saking baiknya. Enggak sih, enggak juga gitu sih. Kadang-kadang kita juga bisa jahat dalam tanda kutip kalau udah terlalu disakitin ya. Oke, ini ciri-ciri Virgo katanya. Always know when they hear a lie. Tahu kalau ada kebohongan gitu ya. Tahu, bisa mengendus kebohongan gitu ya. Terus I can fix him mentality, ini untuk perempuan ya. Kalau ketemu cowok, ketemu yang toxic, itu dalam hati selalu kayak mau jadi hero gitu ya. Oh, saya bisa memperbaiki dia. Lupa saking bucinnya, lupa bahwa orang nggak bisa diperbaiki kalau dia tidak mau memperbaiki dirinya gitu. Bukan hak kita, bukan kebisaan kita untuk memperbaiki dia, karena nggak ada. Kalau dia mau berubah karena dia sendiri, bukan kita yang merubah. Dan itu bikin Virgo lama-lama ya ngerasa ya useless banget gitu. Dan akhirnya mungkin menyerah ya. Oke. Yang selanjutnya, leave you on read as a form of self-care. Leave you on read as a form of self-care. Jadi kita kita care sama diri kita sendiri dan membiarkan orang gitu. Leave you on read as a form of self-care. Kita bisa dibaca sama orang gitu, dibaca. Kita bisa membuka diri kalian dibaca, tapi yang sesuai dengan care. It's as a form of self-care.
Ini saya nggak ngerti sih. Mungkin harusnya saya Google dulu nih artinya apa ya. Leave you on read as a form of self-care. Membiarkan kalian dibaca sebagai bagian dari self-care gitu. Penghargaan diri atau ya care sama diri sendiri gitu. Kalau dia lebih ngerti ya, tulis di bawah. Bukan saya bisa mengartikan kata-kata bahasa Inggrisnya, tapi arti yang sebenarnya tersirat di sini membiarkan kalian dibaca gitu sama orang gitu kali ya. Itu bagian dari cara kalian merawat diri sendiri. Aneh juga ya, nggak ngerti lah ya, udahlah. To hard on themselves for nourishment. Kadang-kadang terlalu apa ya, terlalu sama diri sendiri tuh tanpa ada reason apapun, tanpa ada alasan apapun, terlalu ini menyalahkan diri sendiri gitu kadang-kadang ya. Sulit gitu kepada diri sendiri, padahal kalau buat orang lain gampang banget gitu, tapi buat diri sendiri ya itu ya, itu dia tuh yang tadi tuh yang kemenangan ini tadi ya. Five of Sword ya, udah menang nih dari orang lain tapi tetap nggak percaya tentang kemenangan itu, malah nanyain ini jangan-jangan nggak pantas nih kemenangan ini untuk saya gitu, yang pantas dia gitu. Ini something yang kayak gitu lah ya. Terus always has something on their mind, ada aja yang selalu di pikiran si Virgo, apa aja gitu kan. Has a secret wild and freaky side, ya kadang-kadang punya sesuatu yang disembunyikan ya, secret, sesuatu yang rahasia yang tersembunyi di Virgo. Tapi kalau kayak gitu kayaknya semua orang juga begitu ya, cuma mungkin kadarnya beda-beda. Oke. Music sama dengan ya 90% of their personality, memang penyuka musik. Kalau buat saya iya, saya penyuka musik. Oke. Kemudian di tanda kutip ya, disrespect me and see what happen energy, maksudnya kalau ada orang yang nggak respect sama kita, lihat aja lo nanti gitu. Oke. Nggak tahu ini saya baca ini tapi ada sebagian yang oke, sebagian yang ya menurut kalian gimana? Menurut saya ya oke. Sebagian besar relate dengan Virgo. Anyway, sorry. Apa yang harus di healing hari ini oleh Virgo? Oke, kita lihat. Have faith, percaya dengan iman. Iya sih. Kalau menurut saya, kalau udah nggak punya iman tuh, udah dari kemarin tuh nabrakin diri di rel kereta deket sini. Aduh, jadi curhat. Oke, maksudnya saking beratnya beban yang harus dipikul, sementara orang-orang terkasih, orang-orang terdekat tidak membantu tapi menambah beban, justru menambah beban pikiran ya, bukan. Padahal Virgo juga biasanya tidak mau dibantu juga, dalam arti saya bisa kok melakukannya sendiri gitu. Cuma berharap orang-orang yang di sekitar itu nggak usah nambahin pikiran, nggak usah nambahin beban, nggak bantu nggak apa-apa, karena emang nggak minta bantuan juga gitu. Tapi kalau nambahin beban kan jadi tambah stres lah ya si Virgonya gitu. Tapi pesannya memang yang harus diperbaiki di dirinya Virgo hari ini adalah punya iman aja gitu, punya iman bahwa ini juga bakalan berlalu. Kalau ditanya berlalunya kapan, masih lama dibilang. Kalau menurut bacaan akhir tahun kemarin tentang Virgo, kalau nggak salah bilang akhir Maret, tapi ya udah kita lihat aja akhir Maret apa yang terjadi. So selama bulan Maret ini hang on there ya, tetap punya iman bahwa ini semua akan berlalu, apapun kesulitan kalian, kesulitan saya juga. Oke. Saya ambil Angel's Prayer aja dulu ya. 3 kartu angel lah ya. 1, aduh, oke. 2, itu Angel's Message dan Archangel.
Kemarin ada yang nulis katanya, iya Mbak Lucy kita terkoneksi, saya bisa merasakan apa yang Mbak Lucy rasakan. Oh good. Coba WhatsApp saya, kamu tahu apa tentang apa yang saya rasakan? Siapa tahu benar, oke? Angels prayers ada balance, keseimbangan, oke? So keseimbangan hidup yang diperlukan hari ini. Aurora, Angel's message, you are flying high right now, which may threaten other, but don't listen because other will soon become inspired by your example. Oke, Virgo, banyak hal kalian itu seperti kayak role model untuk orang, tapi kan tidak semua orang suka dengan itu, dan bahkan banyak yang mungkin merasa terancam dengan keberadaan kalian gitu. Tapi nggak usah takut katanya. Suatu hari malah mereka jadi fans kalian gitu. Kalau yang punya haters, saya juga punya haters banyak. Nanti suatu hari mereka terinspirasi dengan kita gitu katanya. Thank you. Ini dari Archangel Michael. Thank you Michael. You are safe. I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one and home. Katanya kita terproteksi ya oleh malaikat pelindung kita ya, dari energi rendah atau energi yang negatif, dan yang diproteksi bukan cuma kita tapi orang-orang yang kita cintai juga, dan rumah gitu ya. Rumah itu bukan gedungnya ya, tapi rumah adalah keadaan di mana kita merasa di situ kita aman, nyaman gitu kan, home gitu. Hopefully kalian punya home gitu, dan sebagian masih mencari home itu. Kalau boleh jujur, di sisi saya sendiri, kemarin saya merasa ada home. Tapi ternyata keadaan membuat home itu tercabut dari hidup saya gitu. Mungkin sebagian dari kalian juga merasakan hal tersebut karena kita Virgo, sama-sama Virgo. Pada saat kalian merasa punya home, punya rumah untuk kembali, untuk berdiam di situ dan merasa nyaman di situ, dan tiba-tiba home itu harus tercabut dari kalian, dan kalian ngerasa, lu kan Tuhan udah kasih home itu, kenapa harus dicabut lagi gitu. Sorry, saya jadi mau nangis. Tapi apapun itu keadaannya Virgo, have faith aja ya, punya iman aja bahwa itu akan ya kalau memang home itu adalah untuk kalian, tapi memang saat ini belum waktunya untuk bisa bersama kalian seutuhnya gitu, harus pergi dulu, tercabut dulu. Sorry ya, emang saya tahu sebagian dari kalian juga merasakan hal yang sama, sebagian besar malah, karena komen-komennya seperti itu. Jadi saya ngerasa saya punya temen sih gitu, sama-sama lagi susah gitu Virgo ya. Oke. So, balik lagi tentang home tadi. Kalau memang itu tercabut, semoga itu hanya sementara dan suatu hari akan kembali lagi ke kita ya. Amin ya, aminin aja yang baik-baik. Oke, dari Angels. Angels. Tuh kan, sorry. Nanti makeup saya udah capek-capek makeupan pagi-pagi subuh-subuh, nanti hilang. Oke, ini dari peri ya, dari fairy oracle card. Manifestation, sama kayak yang tadi ya, manifestasi. Ini juga the magician tuh tentang manifestasi ya. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Harus jelas dan harus jujur apa yang kalian ingin manifestasikan di dalam kehidupan kalian. Now write it down on paper. Manifestation step 1. Tulis apa yang kalian inginkan. Oh ya, itu yang belum saya lakukan ya. Harusnya ditulis. So, I will do it after this ya. Kalian juga ya. Kalian tulis keinginan kalian, and then doakan, and then lupakan. Oke, lupakan. Terakhir ada lagi nggak? Oh, life purpose belum. Life purpose kalian apa hari ini? Jangan bosan ya, kita ketemu tiap hari. You are on the right path. Katanya gitu. Dari kemarin bilangnya gini ya, keep doing what you're doing because it's working. Lakuin aja apa yang sekarang kalian lakukan, karena ini katanya bener, udah track yang bener gitu.
Ya udah, jangan putus asa ya. Oh, please please, aduh, kalau kalian deket saya peluk deh satu-satu, yang cewek ya. Kalau yang cowok nggak mau, bukan muhrim. Oke, yang terakhir, ini adalah monologi oracle card. Expect powerful change. Ya, yang diinginkan adalah perubahan yang luar biasa. Oke, so manifestasikan. Jangan lupa ambil kertas, habis ini ambil kertas. Saya juga akan melakukannya. Dan tulis apa yang kalian inginkan, doakan. Ya, doakan, tulis, kemudian doakan. Setelah itu lupakan. Oke? Itu aja kok yang penting. Sebagai manifestasi. Baiklah, kalau begitu my dear Virgo, jangan bosen sekali lagi. Besok kita ketemu lagi ya, setiap hari sampai akhir bulan inilah ya. Bulan depan kita bikin yang biasa aja, weekly aja ya, bulan depan. Oke. Nanti kalian bosen ngeliat saya. Oke, my dear Virgo, sekian aja. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.